Bumiku Berkah. Ini target 2 hektar itu target kita 1,5 ton, paling minim banget 1 ton. Kalau nilainya kalau kita kalkulasikan sekarang sekitar 20 juta. Ya setahun bisa sekitar 40 jutaan. Perkenalkan, nama saya Abu Dapa. Saya dari Muara Gembong, Kampung Singkil ya. Nah, saya anak pribumi Muara Gembong ya. Nah, sini saya perkenalkan, saya pengusaha tambak. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 2 hektar di belakang saya ini empang yang saya kelola ya. Dari alam. Dari alam, kemudian kita kasih pakan, cara ngasih makannya. Kalau anak untuk sekolah itu cuma nyampe SMP ya, tamat SMP. Terus kemudian anak jualan di Jakarta, tapi ya kehidupannya begitu-gitu aja. Jadi anak memutuskan balik kampung dan anak punya tambak, anak kelola sendiri sekarang gitu. Dan hasilnya alhamdulillah buat kebutuhan keluarga sehari-hari, bahkan nyampe anak-anak sekolah udah ada 3. Kalau yang anak pertama itu sekolah SMA kelas 2. Kalau anak yang kedua SMP kelas 3. Kalau yang ketiga itu baru masuk TK sekarang. Ya cukup alhamdulillah. Anak kurang lebih hampir 4 tahun ya, 4 tahun jalan sekarang. 4 tahun jalan nyampe sekarang. Anak alhamdulillah gitu ya, untuk penghasilan kalau pagi itu dari udang alam. Kalau untuk menangkap bandeng ini sekitar 6 bulan. Jadi selama anak empang di sini, tambak di sini sekitar 4 kali ya, 4 kali panen. Ini bukan dari warisan keluarga. Memang kalau dulunya orang tua kami ini emang petambak ya, karena asli juga orang Muara Gembong orang tua kami, tapi bukan pemilik dulunya. Nah sekarang kami ada kebiasaan untuk ditambak dan juga pengen punya keinginan pengen tetap di kampung gitu ya, di halaman saya. Makanya ada tambak yang dijual, kami beli, kemudian kita kelola gitu. Bukan dibeli ya, kami yang pegang, kemudian dikelola gitu. Oh kalau untuk ikan bandeng ini sangat mudah. Untuk kerugian kita cuma hampir 10% ya. Hanya kerugian itu cuma 10%. Sisanya keuntungan 90%. Jadi kita untuk keuntungan itu lebih besar dibanding ruginya. Walaupun ada cuaca hujan atau panas itu nggak jadi masalah. Yang penting umpan terpenuhi, tercukupi. Harga stabil kalau untuk ikan bandeng dari harga 20, 25 sampai 30.000. Kalau untuk saya ini ditambak ada 2 sistem. Pertama dari bibit awal saya pakai alam selama 3 bulan. Nah setelah 3 bulan baru kita empan. Karena posisi tambak kita kan kalau selama 3 bulan ini empannya sudah habis. Empan alamnya ya, empannya alam habis. Jadi kita pakai yang namanya empan atau pakai pelet untuk membesarkan. Karena kalau untuk alam, untuk pembesaran 1 kilo itu nggak bisa, tidak memenuhi pakannya dia. Jadi dibantu oleh pakan dari pabrikan. Kalau dari awal ya kita pertama kita keringkan, kita obat supaya hama-hama mati ya, hama-hama mati. Kemudian selama 2 minggu kita diamkan supaya
Air obatnya hilang, kemudian kita kasih bibitnya. Ukuran bibit itu sekitar ada 4 cm atau 5 cm ukuran bibit bandengnya. Sekitar inilah. Kemudian ya kita kasih pakan, dan selama 3 bulan ini kita rawat, kita kasih obat untuk nafsu makannya ataupun obat penyuburannya selama 3 bulan. Nah, kemudian selama 3 bulan ini kita kasih umpan alam ya, dikasih umpan alam semacam kayak plankton ataupun semacam kayak rumput-rumput. Kalau di sini disebut ada tai air. Iya, tai air namanya, kalau orang sini manggil itu tai air. Nah, jadi dia tanah ke sorot matahari timbul seperti supaya makanan seperti itu. Kalau di kita, iya, itu kalau macam kayak di sini tuh kayak kotoran itu, tapi itu bisa menghasilkan makanan yang bagus. Iya, benar. Dapat 3 bulan kemudian kita kasih pakan dari pabrik. Ukuran cukup ini ideal kita sekilo 3 atau sekilo 2. Paling besar kilo 1. Ukuran sekilo 3 ini kayak inilah, 4 jari lah, ukuran 4 jari. Itu yang sekilo 3. Kalau yang sekilo 1 ya bisa 5 jari atau 6 jarian. 6 bulan. Untuk target ukuran sekilo 3 sampai sekilo 2, sekilo 1. Tantangannya ya nggak ada sih ya, kecuali kalau hanya banjir rob aja. Banjir rob, itu aja kok. Itu pun kalau yang belum digali pakai alat ya. Kalau yang udah pakai alat ya insya Allah ya aman. Tapi kalau yang buat kami ini belum pakai alat berat, itu sangat tantangannya luar biasa. Karena air limpas gitu. Kalau dari hujan tidak, malah bagus penyuburannya dia. Perkembangan mau dari udang ataupun dari ikan tuh bagus. Karena airnya jadi manis gitu. Nggak terlalu asin. Jadi bagus insya Allah. Air hujan itu emang berkah. Rahmat. Kalau untuk alam ya hamanya cuman, kalau kita tantangan awal itu untuk penebaran hanya burung aja sih. Ada burung, terus dinyawak, anjing air masih ada di sini. Anjing air itu semacam kayak berupa anjing, cuman tinggalnya di air. Terus sama ikan kakap, ikan payus, itu termasuk hama. Iya. Tapi kalau untuk burung, ya kita setiap pagi kita tungguin, gitu aja sih. Kalau untuk hama ikan semacam ikan payus ataupun ikan kakap, itu pertama-tama kita obat dulu kan. Gitu. Ini ukurannya belum terpenuhi ya untuk kita panen. Ini ukuran sekitar sekilo 5. Nah ini yang sekilo 3 ya, sekilo 2 ada. Ini termasuk hama ya, ikan jair. Kalau di sini termasuk hama. Nah, hamanya mengurangi makanan yang ada di tambak ini untuk ikan bandeng ya. Jadi dia, kalau kata orang, ngerecokin makan ikan. Hujan pengaruhnya ya, untuk kemarau nggak ada sih. Kalau untuk ikan bandeng alhamdulillah nggak ada ngaruhnya. Malah kalau musim hujan itu lebih bagus. Ini target 2 hektar itu target kita 1,5 ton. Kalau ukuran yang sekilo 2 ya, sekilo 2, sekilo 3 itu 1,5 ton, paling minim banget 1 ton. Kalau nilainya kalau kita kalkulasikan sekarang sekitar 20 juta. Iya, per ton. Ya, setahun bisa sekitar 40 jutaan. Cukup banget alhamdulillah. Di sini saya bertiga yang jaga. Yang jaga juga ada yang shift-shiftan, ada yang siang, ada malam juga.
ganti-gantian kita. Kurang lebih hampir sekitar kalau untuk semua total ada 30 hektar. Ini anggota kita ya. Setiap sore pagi kita ngasih makan dari pukul jam 7 pagi sampai setengah 8 ya. Kita waktunya setengah jam. Nah kalau untuk sore kita sekitar jam 4. Nah, kalau untuk pasar di kami kan dari Muara Gembong ini jauh ya, dari tempat pelelangan. Jadi kami jualnya sama pengepul. Jadi pengepul ke sini. Kita mau tangkap kita telepon, kemudian pengepulnya ke sini untuk ngambil. Kebanyakan ini ikan kita dari Bekasi Kerawang. Nggak cukup. Kalau untuk Muara Gembong ini nggak cukup. Bekasi Kerawang. Itu pun kalau untuk Jakarta hanya sebagian di Tanjung Priuk aja. Itu pun nggak begitu banyak kalau itu untuk ikan bandeng ya. Paling sekitar 1 ton atau 2 ton atau 5 ton banyaknya. Apakah usaha ini membuka lapangan kerja bagi warga sekitar, Pak? Oh tentu. Karena kenapa? Untuk kebutuhan sehari-hari ada, buat anak sekolah ada, dan biaya-biaya lainnya juga insya Allah tercukupi gitu, terpenuhi. Assalamualaikum. Aduh. Gimana kabarnya Bang? Ngopi Bang, ngopi Bang. Aduh. Ngopi. Kalau peran tambak di Muara Gembong sangat penting ya. Karena kebanyakan dari kami ini kerjanya di tambak sama di laut gitu. Untuk di Jakarta orang Muara Gembong itu jarang ya, nggak ada. Jadi sangat penting sekali peran tambak ini. Makanya kalau bisa pemerintah ini yang banjir-banjirop ini tolong diatasi gitu. Jangan sampai warga Muara Gembong ini kena rob. Insya Allah kami terapkan waktunya sholat, kita selalu bilang kepada rekan-rekan tim kami, waktunya sholat, waktunya ada kajian ya ikut kaji gitu. Gitu aja sih. Kalau kejujuran itu nomor 1. Yang kita harapkan di sini ya kerjasama dengan baik. Kedua ya kejujuran. Nah, untuk keberkahan kalau usaha saya ini untuk mencari berkah ya insya Allah kita mencari keberkahan aja gitu. Sedikit banyaknya kita syukurin aja. Gitu aja sih. Kalau di warga sekitar sini ada yang ngolah bandeng ini nggak untuk jadi olahan apa? Oh ada. Semacam kayak presto. Ada yang kayak kerupuk bandeng ada. Ya itu presto. Ya, kebanyakan di sini kalau pakai bandengnya dia jualnya untuk presto aja sih. Dikelola orang sini. Bahkan saya lagi dulu punya yang namanya nugget bandeng. Alhamdulillah waktu itu saya sudah hampir 3.000 piece. Nugget bandeng ini rasanya benar-benar enak ya. Jadi alhamdulillah walaupun dari perkampungan nyampe ke Bekasi kota gitu. Jadi tapi qadarullah semenjak ada corona, nah disitulah mulai redup. Jadi akhirnya saya memilih langsung terjun ke tambak langsung. Kalau pesan saya untuk warga Muara Gembong khususnya anak muda, ayo kita tingkatkan lagi semangat untuk tambak di Muara Gembong, karena tambak di Muara Gembong ini sangat luar biasa ya penghasilannya kalau kita benar-benar kita tekenin kerjanya gitu. Karena untuk lumayan gaji itu alhamdulillah cukup ya untuk anak istri. Saya yakin saya rasa nggak usah kemana-mana pun kita untuk hanya sekedar makan ataupun punya yang lainnya itu insya Allah dari tambak pun bisa. Jadi nggak perlu kita ke tempat orang untuk cari uang, gitu aja sih.
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Bumiku Berkah